Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Ami Kasya di program terbaru Tribun Jabar, Women Story. Kali ini bintang tamu kita spesial banget dan ternyata sangat bertalenta. Yuk kita kenalan langsung bersama Teh Hera. Halo Mbak Ami. Hai, sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi di studio Tribun Jabar nih Teh Iya ya. ya, tiba-tiba diundang lagi baru Makasih minggu loh. lalu. Kayaknya udah langsung datang lagi. Mudah-mudahan Iya. nggak pada bosen nih ya para teman-teman di Tribun sini sama para Tribuners di luar sana. Pastinya enggak dong, karena sosok ini istimewa sekali nih Tribuners. Selain entrepreneur, juga ternyata seorang produser loh. Wow ya. Nah, penasaran ya, kita pengen bener-bener tahu nih, Iya. sebenarnya sosok Teh Hera ini seperti apa sih? Waduh. Cantik, dan juga ternyata Mojang Bandung juga ya Teh? Iya, aku orang Bandung sih. Lahir dan besar di Bandung. Sampai Ya. dengan SMP aku di Bandung. Oh gitu, Gitu, lulus ya. SMP abis itu pindah, jadi sempet di luar lama, abis itu baru balik lagi ke Bandung di tahun 2008 akhir. Ya. Jadi baru 2008, sekarang udah lama juga ya, sekarang udah 12 tahun terakhir lah di sini gitu. 14 tahun berarti ya, udah 14 tahun 14 tahun terakhir lah. Betah ya di Bandung ya. Betah ya, tetap ya gimana pun juga kan kalau hometown itu kayak balik kampung gitu, kayak seneng banget gitu, kayak tetap apa-apa tuh Bandung lagi Bandung lagi. Nah, Teh Hera ini Tribuners sebagai pengusaha juga di Bursa Sajadah nih. Bursa Sajadah ini wah betul-betul sudah lama sekali Teh ya berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus ya Teh Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Tapi dari fashion nih Teh, gitu fashion muslim ke Sebenarnya- produser nih gimana sebenarnya tuh? kalau Bursa Sajadah bukan fashion ya, lebih Iya. ke oleh-oleh haji umroh. Oh, oleh-oleh ya Teh ya. Iya, Walaupun ada juga ya Teh ya di situ ada, fashionnya ya, ha. begitu. Betul. Nah, ceritain dong Teh sedikit kapan sih sebenarnya mulai interest nih sama film atau Teteh ini memang ternyata suka nulis atau sering nonton film horor atau gimana? Enggak banget ya. Sebenarnya semuanya tuh maksudnya dalam artian aku I don't consider myself as a creative person, dalam artian aku nggak menganggap diri aku tuh orang yang kreatif gitu ya. Karena maksud dalam artian orang kreatif tuh yang tangannya dingin gitu, atau misalnya emang apa suka berimajinasi dengan macam-macam gitu. Aku enggak, cuman aku emang senang berbisnis gitu. Oh, Senang berbisnis. Pokoknya segala sesuatu yang dalam tanda kutip bisa menghasilkan. Kenapa enggak Bisa gitu ya Teh ya? menghasilkan, Kita ya kenapa enggak? coba ya. Sih sebenarnya lucu juga gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu gitu kan, sebelum pandemi nih, jauh sebelum pandemi ya, kayak sekitar setahun atau 2 tahun sebelum pandemi, aku lagi sering jalan sama ponakan aku. Nah, kebetulan ponakan aku ini dia lagi kuliah di Chicago di Amerika, mengambil sinematografi. Nah, terus udah gitu dia sempat ngomong, "Anti," dia bilang gitu, "kenapa sih kita nggak bikin PH aja?" Aku bilang, "Iya ya, aku pengen sih bikin PH gitu." Karena selama ini tau lah, pernah mendengar-dengar tentang production house segala macam gitu ya. Terus udah gitu aku bilang, boleh juga nih bikin PH gitu. Tapi jujur I don't have the knowledge for it, bener-bener nggak punya ilmu, nggak Basic punya untuk skill, nggak punya gimana basic sih sama gitu ya, sekali Teh ya? gitu. Maksudnya, ini kalau Bikin bikin PH. PH tuh gimana ya? Kita tuh harus hire dari awal, terus udah gitu gimana cara cari apa namanya projectnya dan lain-lain dan sebagainya, nggak ngerti sama sekali. Jadi obrolan itu terlewat begitu saja. Dalam artian ya udah berlalu begitu saja. Nah, ponakan aku juga kan dia lagi kuliahnya juga di luar, maksudnya di Chicago waktu itu di Amerika ya. Jadi beliau juga maksudnya belum benar-benar tahu nih maksudnya bikin PH di Indonesia seperti apa gitu kan. Udah tuh itu berlalu, terus gitu kita pandemi ya gitu kan, pandemi. Nah, di tengah-tengah pandemi itu sekitar tahun 2019, tiba-tiba one of my friends, teman baik aku, Fadi Iskandar, itu nelfon, "Ra, aku pengen ketemu deh sama lo," dia bilang gitu. "Yuk ngopi-ngopi, udah lama nih kita nggak ketemu, oke kita ngopi-ngopi nih." Pas lagi ngopi-ngopi terus tiba-tiba dia ngomong, "Gue kepengen bikin PH." Dan orang saat itu ya, ini dia adalah orang pertama yang gue pikirin adalah lo, karena lo sebagai orang bisnis gitu kan. Karena kalau misalnya orang kreatif itu kan kadang-kadang mereka membuat sesuatu itu out of budget gitu. Namanya orang kreatif itu nggak ada limitasinya, nggak ada batasannya. Jadi mereka kan
wah namanya kreativitas muncul aja Idenya gitu, ya kadang muncul agak aja gitu mikirin ya, Teh, nih ya? gitu, apakah ini cuan, apakah cuannya cukup, mikir-mikirin. Nah dia tahu tuh kan aku orang bisnis, dia bilang gitu. Dia bilang jadi gue perlu orang yang memang bisa magerin kita nih, bisa bisa menjalankan dari sisi bisnisnya. Oh, Nah iya. kalau aku kan balik lagi ya, sebenarnya kalau aku tuh percaya banget bisnis dari industri apapun itu strukturnya sama. Oh, oke, iya, Iya Teh. nggak sih gitu Iya. ya, kalau menurut aku nih bisnis itu strukturnya sama dalam artian ya namanya bisnis yang penting kan kita untung ya nggak sih Iya. gitu kan, Tetap yang profit penting kita gitu ya, Teh, ya? tetap profit Profitable gitu, ya? yang penting kita tahu nih costnya berapa, harga jual berapa, untungnya berapa kan gitu Iya. kan, sebenarnya strukturnya sama, yang beda itu kan kontennya gitu kan, Iya, cuman betul. isinya aja yang beda nih gitu. Nah Dan industrinya juga pasti beda kan ya, Teh, betul. ya? Nah, cuman Gitu. memang akan lebih baik kalau kita mengenal banget industri yang kita yang kita Oh, jalani ya, dalam harus arti bisnisnya passion ya. kita gitu ya, Teh, ya? Enggak juga? Atau Eh, gimana tuh? Nah, ini agak-agak unik nih kalau ngomongin passion ya. Ini panjang lagi nih kalau ngomongin passion gitu ya. Karena kalau ngomongin passion menurut aku setuju banget orang-orang yang bilang, "Oh, lu harus menjalankan bisnis sesuai dengan passion lu." Aku setuju banget. Setuju banget. Tapi kalau aku ini kalau ngomongin pengalaman pribadi gitu ya, kalau ngomongin pribadi aku bingung passion aku apa ya. Akhirnya lama-lama aku Karena pikir, semua bisa nih, Teteh, nih, ya, kayaknya. bukan semua Jadi, bisa sebenarnya. Semua dikerjain iya, gitu semua kan ya dikerjain, gitu. Jadi benar-benar. aku pikir oh Harus iya ya, dicoba ya, Teh, ya? passion aku sebenarnya in the business itself. Makanya kenapa Ya. aku keluar dengan konsep tadi bahwa sebenarnya bisnis itu sama-sama aja kok. Mau bisnis apapun strukturnya sama, kontennya yang berbeda. Nah, Iya. tapi akan lebih baik, kembali lagi ya, akan lebih baik kalau kita benar-benar memang menguasai konten tersebut. Iya. Nah, kalau kita sendiri nggak menguasai konten tersebut, minimal ada partner atau ada rekanan yang menguasai di konten tersebut. Cuma Iya. kalau kita lihat ya, kalau kita misalnya ini ngomongin bisnis, kalau kalau kita lihat misalnya para orang-orang yang sukses lah ya gitu kan, kadang-kadang kan mereka sukses juga kan dari ada yang di dunia properti, ada yang di dunia Iya. ini dunia itu, akhirnya melebar kemana-mana kan gitu. Nah, Iya. karena mungkin tadi strukturnya sama, bisnis itu strukturnya sama, apapun itu pasti intinya adalah lu mau jual berapa, HPP-nya berapa, profitnya berapa kan Ya, gitu produksinya ya berapa gitu. gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke mengenai production house tadi, nah teman aku ngajakin, dia bilang iya Ra, gue pengen bikin production house. Orang pertama yang gue inget adalah lo, karena gue butuh orang yang dari sisi bisnisnya. Oh, iya. Dan saat itu, pada saat aku ketemu sama dia, aku tuh lagi bawa ponakan aku yang obrolan itu sudah pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Jadi entah ya kalau dibilang maksudnya universe work apa-apalah gitu ya, maksudnya apa namanya, semesta mendukung gitu kan, gitu katanya begitu ya. Mungkin aku tuh sampai lihat-lihatan sama ponakan aku, ini kan obrolan kita beberapa tahun yang lalu ya gitu kan. It was funny gitu, maksudnya lucu juga. Terus akhirnya dari situ aku bilang oke deh aku mau, tapi aku mau ajak ponakanku ya, karena menurut aku dia yang mengerti secara konten. Iya. Dalam artian dia kan memang Jurusannya sinematografi juga dia kan ya, jurusan Teh, ya, di situ sinematografi ya? dan dia benar-benar passionate about movie. Dia benar-benar passionnya itu di movie. Nah itu aku merasa lebih pede kalau ada dia, karena passionnya dia di situ, dia mengerti. Karena aku benar-benar belas, I don't understand anything about production house. Aku nggak ngerti apa-apa tentang perfilman gitu. Tapi ya itu tadi ya, seperti yang aku bilang waktu minggu lalu tuh gitu, I'm willing to learn. Aku tuh seneng banget belajar tentang sesuatu yang baru gitu. Dari situ mungkin karena aku orangnya bosenan kali ya, jadi Gitu ya, seneng Teh? aja gitu, wah ada mainan baru Ada sesuatu gitu. yang baru, kayaknya itu menantang gitu ya, Teh, ya? Menantang gitu, Challenging kayak, wah banget ada nih, mainan baru nih gitu. gitu, mainan baru. Tapi kan kalau udah umur segini ya mainan barunya harus yang menghasilkan cuan gitu. Tetap ya, Teh, ya? Iya tetap. Tadi borderline-nya adalah semua kategori industri apapun itu memiliki struktur yang Betul. sama, hanya Kalau konten yang berbeda kontennya ya. yang berbeda, jadi kita harus gimana caranya kita bisa mendalami konten tersebut. Iya, Gitu. intinya tetap harus niatnya itu harus benar-benar dijalani secara tulus Iya, ya, Teh, ya, iya. pastinya ya. Begitu. Jadi produser film itu tadi tahun 2000 Jadi akhirnya pada berapa, Teh? saat kita ngobrol tuh dari Ya. 2019, akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, oke, masih brainstorming tuh, masih gimana ya apa bla 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 bla. Akhirnya kita benar-benar menjadi sebuah PH, maksudnya dalam artian benar-benar legalitas dan segala macamnya ready itu di 2020. Oh, Di 2020. 2020 kita menjadi, maksudnya udah nih ready, settle lah ya sebagai sebuah PH, tapi belum ada project ya gitu kan, baru pokoknya udah beresin semua legalitas dan lain-lain dan sebagainya gitu. Nah itu butuh waktu another 1 year, 1 tahun, masuk 1 tahun untuk benar-benar brainstorming, kita bikin apa ya, bikin ini, kita sempet tuh bikin cerita ini, bikin itu gitu ya, tapi itu belum ada yang klik banget gitu. Sampai akhirnya kita dapat di 2021 gitu ya, ingat banget tuh Agustus 2021 gitu ya, kita dapat
disitulah akhirnya kita decide untuk project pertama kita ini gitu. Di Oh. 2021 itu dapat satu ide cerita, akhirnya juga kita confirm ya yang ini kita realisasikan. Nah, kita benar-benar tek itu di Agustus 2021 kita mencoba merealisasikan project ini, dan alhamdulillah akhirnya project ini yang berhasil kita produksi gitu. Dan cukup bisa dibilang cepat juga ya Teh ya, dalam waktu 1 tahun kalau untuk tadi ya bisnis. Nah, di kalau masalah dalam- cepat, masalah time frame itu kan tergantung ya. 1 tahun aku ngelihatnya anjrit lama banget lama nih. ya. Oh, kalau yang ngejalaninnya rasanya lama nih Tribuners, padahal sebenarnya Kalau ngejalaninnya nggak berasa kalau- ya begitu sekarang. Gila, masa cuma buat ide project aja 1 tahun gitu. Kalau sekarang ya, Iya. tapi kalau bisa dipikir ya, aku mungkin ngobrol sama ponakan aku di 2018, baru ketemu sama Fadi di 2019 gitu ya, baru tiba-tiba ada yang ngajakin Iya. gitu, which is dia juga udah masuk, kalau dia kan karena dia artis jadi dia ngerti lah dunia per-PH-an ini gitu kan. 2020 baru jadi PH-nya, 2021 baru mulai nih ide ceritanya gitu ya untuk project pertama. Jadi sebenarnya ya kalau aku nggak sabaran nih mungkin udah 4 4 tahun tahun loh berarti gitu. kita hitungnya dari 2018 Dari itu ya. 2018 Teh dari ya. obrolan pertama yang memang cuman Iya. obrolan cuman selewat doang gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya memang mungkin prosesnya harus begitu gitu kan. Iya. Nggak ada yang instan kan gitu. Betul, Segala betul. sesuatu memang harus dijalani. Melalui prosesnya, Dan Teh. prosesnya memang begitu. Kalau dipikir-pikir gila hebat juga sih gitu. Maksudnya I'm quite proud gitu ya, dalam artian bangga bisa bertahan 4 tahun. 4 Tapi yang tahun. penting, yang paling utama ya kalau aku yang paling utama ada progres. Dari yang cuman obrolan selewat, cuman obrolan yang cuman angin lalu. Aku inget banget tuh ngobrolnya itu lagi di mobil, dia nyetir, aku di sampingnya gitu ya. Aku inget banget di jalan Kuningan tuh gitu, di Jakarta ya gitu, di Jalan Rasuna Said. Ngobrol ya nanti yuk kita bikin PH, cuman selewat begitu saja. Tiba-tiba 1 tahun kemudian loh kok ada jalan menuju ke sana. Tahun berikutnya benar-benar jadi PH-nya, tahun berikutnya kita dapat proyeknya gitu. Itu tuh menurut aku, oh iya ya memang harus sabar ya. Akhirnya pecah telur juga gitu ya Teh, 2021 ya. Nah, PH-nya penasaran nih. Kita makin penasaran nih. PH-nya apa nih Teh namanya nih? Namanya Hearst Production. Hearst Production ya, Hearst Teh? gitu ya. Nah, Iya. Hearst itu memang singkatan dari nama kita. Ada aku, Hira, Rahul, S-nya itu Syahid ya, Fadi. Terus ada juga satu teman kita Mbak Nelvi yang juga tergabung menjadi produser di Hearst ini. Gitu. Bener-bener ini sesuatu hal yang bisa dibilang baru, dan project pertama 2021 nih Yes. ternyata filmnya nih Teh gitu. Genrenya langsung agak ini juga ya gitu loh. Karena kebetulan saya suka loh Teh Apa tuh? genre horor nih. Nah, ini lucu banget ya, karena aku bukan penonton film horor. Oh ya. Aku bukan penonton film horor, aku nggak suka nonton film horor karena aku orangnya penakut ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nonton film horor tuh kayak terbayang-bayang Iya, gitu. Jadi aku nggak kebawa-bawa mimpi pernah ya, Teh. nonton film horor, nggak suka film horor, nggak mengikuti perkembangan film horor. Tiba-tiba teman-teman aku nih yang partner-partner aku ini, mereka tuh jadi karena aku memang bukan orang kreatif ya, dalam arti aku di situ bukan sebagai orang kreatifnya, aku kan dari sisi bisnisnya nih gitu kan. Jadi tiba-tiba mereka kayaknya kasak kusuk beride gitu, tiba-tiba datang, Ra kita udah dapat nih ide cerita film horor. Hah? Aku Horor gitu ya langsung. enggak, gue gak mau produksi film horor. Waktu itu aku masih against banget gitu. Enggak, gue gak mau produksi film horor. Gue gak suka nonton film horor. Masa horor sih gini-gitu Iya. segala macam. Ini masih tahun lalu nih ya, 2021. Enggak, Ra, kenapa kita memproduksi film horor? Mereka kasih alasannya bla 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 bla. Ada dari situ aku mempelajari ya. Maksudnya dalam artian secara bisnis aku mempelajari. Oh iya ya, ternyata memang dari sejak pandemi nih 2021 aku lihat ininya masyarakat itu lebih seneng nih sama film horor gitu ya. Kalau dilihat nih film-film yang mulai tayang horor lagi dan horor itu biasanya selalu rame gitu. Iya. Nah karena aku bukan pecinta horor kan aku nggak ngeh Ternyata ya gitu genrenya ya. tapi nggak horor Nggak ya. ngeh gitu kan kalau bahwa Iya. ternyata film horor itu sangat diminati. Akhirnya aku pelajari nih. Wah gila ya, ternyata memang penikmat film horor tuh banyak banget Banyak. gitu. Pecinta film horor tuh banyak banget. Nah dari situ akhirnya aku oke deh kita jalan dengan project Iya. ini gitu. Nah kenapa sih horor? Banyak yang nanya, lu ngapain produksi film horor? Karena kalau dilihat memang penontonnya pada nyarinya film horor. Jadi mau nggak mau kita kan mengikuti market gitu kan. Kita mengikuti penonton gitu. Nah penonton senangnya film horor. Jadi ternyata nih Tribuners tidak selalu nih harus sesuai dengan keinginan kita ya, atau Betul. kesukaannya kita nih. Ternyata produser film kita ini yang cantik ini ternyata genrenya bukan horor nih, tapi kalau saya horor ya. Saya seneng film
nonton ya? Berarti harus lumayan lah. nonton dong film Berarti harus 6.13 nonton kita. nih gitu. Kita nggak sabar nih pengen cepet-cepet ya Iya Teh ya. dong, harus nonton film kita Bisa ya. rilis. Nah, setelah menjadi produser film nih Teh. Nah, apakah ada pelajaran baru pastinya ya Teh ya? Yang harus diambil nih Bukan gitu lagi, ketika banyak banget. Jadi aku nggak ngerti sama sekali mengenai tadi ya seperti aku bilang, aku nggak ngerti sama sekali mengenai pembuatan production house. PH itu gimana, kerjaannya apa, bagaimana membuatnya, terus apa segala macam aku nggak ngerti. Nah dengan membuat si PH ini itu benar-benar aku jadi paham. Oh oke, PH itu ada macam-macam lah gitu ya, maksudnya ada macam-macam ininya. Oke, aku sekarang paham mengenai PH. Udah selesai satu mengenai PH. Mulai masuk ke project film, gitu ya, film layar lebar. Belas aku nggak ngerti, gitu kan. Bener-bener nggak paham Ilmu baru ya, apapun Teh? ilmu baru. Nah makanya untungnya, yes, secara bisnis oke deh strukturnya sama. Secara konten kan beda banget gitu. Aku biasa dari retail tiba-tiba ke jasa, Iya. yang biasa dari produk tiba-tiba ke jasa gitu kan. Jadi kan beda banget gitu. Nah tapi untung karena aku punya partner-partner yang memang sangat mengerti tentang perfilman, mereka lah yang membantu aku di dalam ini gitu untuk mengenai konten. Jadi dari situlah aku belajar ada yang disebut pre-production, which is itu memakan waktu berbulan-bulan, persiapan kita untuk produksi syuting. Syutingnya sendiri itu memakan waktu 12 hari. Oh 12 hari ya 12 Teh? hari. Dan selama 12 hari aku bener-bener nemenin teman-teman, maksudnya kru gitu ya, kru, cast dan semuanya di lapangan tuh selama 12 hari. Karena ini project pertama aku ngerasa I have to learn about this gitu. Aku bener-bener Iya, harus belajar nih iya, tentang betul. ini gitu. Karena aku bener-bener gak ngerti Jadi ya. benar-benar nyemplung banget lah ya Teh Bener-bener ya. nyemplung gitu. Kalau mungkin biasanya kan kalau misalnya Diving ya. udah jalan ya udahlah ya Iya. gitu. Kita tinggalin kan toh udah ada semua kru dan segala macam. Kalau kemarin enggak, kita bener-bener jagain, namanya juga bayi ya ibaratnya gitu. Ini bayi pertama kita gitu. Jadi kayaknya masih bener-bener dijaga banget itu. Jadi aku bener-bener 12 hari ikutan. Habis itu aku langsung ngomong sama teman-teman, wah gila gue kayak lulus nih S3 perfilman dalam 12 hari. Jadi bener-bener di situ aku jadi belajar banget mengenai Iya. segala sesuatunya gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa pada saat kita beneran terjun ke lapangan kita bisa belajar banyak banget. Banyak hal yang mungkin ternyata baru ya Teh ya. baru, iya gitu. Itu seru banget tuh. Dan ternyata setelah produksi 12 hari nggak selesai di situ loh, ternyata ada lagi yang disebut post production gitu. Oh, Dan iya. itu juga ternyata lama lagi gitu ya, maksudnya ada banyak yang harus dari editing dan lain-lain dan sebagainya. Dan itu benar-benar pembelajaran banget, which is it's fun, it's really fun Iya. gitu ya. Aku enjoy banget, aku seneng banget, bener-bener belajar hal yang baru gitu. Jadi kalau kemarin mungkin bener-bener ada di sana selama 12 hari gitu ya, mungkin kalau berikutnya enggak 12 hari lah ya, kita enggak full shooting day gitu kan gitu, tapi bener-bener Iya. pembelajaran banget, which is I enjoyed so much. Ya, jadi ternyata sebagai produser juga langsung diving nih ya, ternyata ya, Iya, harus ya ke lokasi syuting. Tadi S3 perfilman ya, Teh ya. S2-nya menarik juga nih. Ternyata, wow, nyontek dikit nggak apa-apa Ya, ya, Teh boleh tadi ya. dong. Ternyata Magister of Accounting Iya, di betul. universitas di Australia, Di Teh ya. Australia, aku dulu lulusan Australia, aku dari Curtin University. Aku S1 di sana, S2-nya juga di sana. S1-nya aku ngambil finance, S2-nya aku ngambil accounting gitu. Oh, Jadi iya. emang gak nyambung banget tiba-tiba sekarang di perfilman gitu ya. Tapi minimal aku bisa baca laba rugi lah gitu. Kalau dibilang, kok gak nyambung sih? Nyambung banget, gue yang baca laba rugi loh gitu. Tapi jangan nyuruh aku bikin lagi laporan keuangan, aku udah lupa tuh gimana caranya masukin ke pos yang mana. Tapi minimal aku bisa baca laporan laba rugi Iya, gitu. aduh, seru Itu yang banget paling nih, penting kan. lengkap ya Teh ya. Jadi salah satu produser film ternyata ada accounting yang dibawa nih Teh ya, Iya, karena ilmu dari sisi itu accountingnya ya. kan dari sisi itu juga bisa memanage dengan baik tadi Iya, ya Teh iya, ya, gitu yang disampaikan di awal nih gitu Tribuners. Aduh, saya bener-bener jadi pengen cepet-cepet nonton nih Tribuners. Bocoran dong Teh, pemainnya tuh siapa aja sih sebenarnya Waduh. di film ini? Kalau boleh tahu salah satunya kalau nggak salah namanya Gilang ya. Aduh, tadi ngintip-ngintip Iya. dikit ya. Jadi kita ada 5 pemain, maksudnya Iya. 5 cast yang nama di film ya. Nama di film, ya. Nama di film ada Gilang sebagai bintang utama gitu Iya. kan ya. Nah, Gilang ini seorang anak muda gitu kan yang mungkin punya trauma masa lalu yang terus dihantui dengan ya pikiran-pikiran dia dari traumanya dia itu gitu kan. Ya, itu Gilang, terus udah gitu ada di sini yang namanya Sarah. Oh, iya. Nah, Sarah ini teman baiknya Gilang gitu kan,
yang memiliki sedikit anxiety disorder, dalam artian dia panikan anaknya gitu, kayak yang mungkin kurang nyaman gitu. Lalu ada Putri, Putri ini yang heboh gitu ya. Terus ada juga Kevin. Kevin ini adalah sobat dari Gilang dan Sarah gitu. Mereka bersobat bertiga. Lalu ada Abi. Abi ini yang ya cowok reseknya gitu ya ceritanya mungkin ya gitu ya. Pasti aja harus ada karakter itu ya, Ada gitu kan, sebagai harus pemanis ada gitu ya. sebagai pemanis supaya penonton nanti Tribuners di luar sana pas nonton gitu kan, sebel banget gitu kayak kalau ngelihat dia gitu kan ya, biar ada gemes-gemes greget-gregetnya gitu kan. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut siapa yang main harus nonton, dan mungkin harus lihat juga di trailer kita ya nanti. Iya, trailernya itu lengkap ternyata ada di sosial media juga ya Teh ya. Ada. Kita Apa nih, bisa Teh, kalau untuk film Instagramnya? kita bisa dilihat di Instagram kita di @613.movie. 613.movie ya, Iya. Tribuners ya. Nanti juga setelah itu ternyata akan kita undang juga ya Teh, boleh ya? Boleh dong, boleh. Nanti coba ya, aku coba arrange gitu ya, Iya. supaya maksudnya mungkin talent-talent kita ini bisa kita undang nih. Jadi nanti Mbak Ami bisa ngobrol langsung sama mereka, tanya gimana sih pengalaman jadi Gilang, jadi Sarah, jadi Putri, jadi Abi, dan jadi Kevin tadi gitu. Nah, pemain yang nanti berada di lokasi syuting nih Teh ya, itu kan pasti merasakan hal-hal yang gimana nggak Teh? Misalnya kayak ada mistis-mistis gitu. Nanti Mbak Ami Yang tanya langsung ya. Waduh, Aku orangnya saya ini penasaran ya ternyata agak Teh nggak Buners. sensitif gitu ya. Kalau aku tuh orangnya nggak sensitif gitu. Jadi kayak yang nggak tahu apa yang terjadi, kayak aku cuek gitu kan. Tapi ya banyak yang cerita, aduh Bu begini, aduh Kak begini. Ada banyak yang ini kan gitu, banyak yang cerita-cerita. Jadi nanti ditanya langsung sama mereka. Pasti seru tuh ceritanya. Apa aja sih yang kejadian-kejadian horor yang terjadi di saat syuting film kita. Nah, jadi pemain filmnya ini ada totalnya 5 ya Teh ya? Yang utama ya, Yang utama ada 5 5. nih. Dan Tribuners nanti 5-nya ini akan ada di launching filmnya bulan September ya Teh? Kita launching film Oktober. Oktober. Oktober ya. Oke, Oktober. Jangan Oktober. lupa ya, tunggu tanggal mainnya. Nah, setelah jadi produser nih Teh gitu. Nanti apakah ada rencana menjadi talent? Karena kayaknya kalau produser film banyak juga yang jadi talent juga ya Teh ternyata ya. Kayak salah Aku satu kemarin- contohnya film horor di Hollywood juga ada The Haunting Bly Manor juga ternyata produser sekaligus juga Sekaligus sebagai talent ya. talent ya. Sebenarnya bagus ya kalau Tadi. produser jadi talent tuh bagus karena menghemat budget. Loh, Bener-bener Teh. Nah itu tadi tuh karena balik menghemat lagi. budget, ya. Iya. Kalau aku kan kalau dari sisi aku kan kembali lagi ya, apa dari sisi oke ini budgetnya gimana gitu. Itu bagus sih, mungkin boleh dipikirkan ya ke depannya jadi bisa menghemat budget. Bener. Tetap Master of Accounting-nya ada nih ya Tribuners ya. Tetap otaknya tetap nggak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Gitu. Nah kalau misalnya nanti project berikutnya nggak tahu sih ya, kita lihat project berikutnya cerita tentang apa, apakah cocok atau enggak. Tapi mungkin aku emang lebih senang belakang layar kali ya, lebih senang ngotak-ngatik dan nyuruh-nyuruh gitu kan. Gitu kan, kalau jadi talent kan aku di ini gitu, diatur-atur gitu kayak ya. Nah belum tahu lah, kita lihat nanti aja. Tapi kalau memang depend on the budget mungkin loh. Gitu. Tapi di 613 ini aku main juga loh, Oh, gitu iya, ada. Teh. Jadi Wow. harus lihat makanya penampilan aku di 613. Di bagian mananya nih ya Tribuners Nah, ya. sebagai Kita apa? Nanti benar-benar harus nonton, lihat harus langsung di nonton 613. sosok Teh Hera Iya. ini ya gitu. Nah di Indonesia kan film horor cukup diminati ini Teh ya. Kira-kira nih 613 pasti pengen dong ya menjadi film yang wow meledak nih Iya. gitu di bukan hanya nasional ya Teh, tapi juga nanti Harapannya ya, bisa harapannya. dibawa Betul. ke internasional. Gimana nih Teh? Kalau harapan, kalau harapan sih setinggi mungkin ya gitu. Kita maksudnya intinya adalah kita akan mengoptimalkan dan memaksimalkan apapun yang kita punya gitu ya, untuk gimana caranya supaya film ini disukai sama masyarakat Indonesia gitu kan ya. Dalam artian selama produksi film sih kita insya Allah kita maksimal gitu ya, Iya. maksudnya kita melakukan yang terbaik gitu kan. Tapi kembali lagi kan gitu, kalau harapan wah gitu pengennya sih meledak banget ya, terutama nah mungkin ada sedikit perbedaan di film ini gitu. Maksudnya di film yang Tulah 613 ini, film kita yang kita produksi ini, mungkin genrenya itu nggak pure horor. Sebenarnya lebih ke psycho thriller horor. Psycho thriller horor. ya, Teh, ya? Betul. Oke. Jadi di dalamnya itu ada sisi dramanya, ada sisi psycho-psychonya gitu, dalam Iya. arti ada kayak yang tadi aku bilang, Gilang ini dia
terhantui dengan pikiran-pikirannya gitu karena ada trauma masa lalunya, lalu ada Sarah yang memiliki sedikit anxiety disorder gitu yang bawaannya parnoan gitu ya gitu. Nah, jadi memang ada psycho, maksudnya di sini tuh lebih dibalut drama, psycho, thriller, horor. Jadi kita bisa dibilang gabungan ya, apa sih hybrid gitu. Bisa dibilang hybrid. Nah, memang agak sedikit berbeda dengan film-film yang sudah mungkin ada gitu ya di luaran gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman akan Tribuners nanti mungkin akan melihat agak sedikit treatment yang sangat berbeda di film ini gitu. Karena ya itu tadi ada banyak sisi yang kita coba angkat dari sisi dramanya, dari sisi psikonya, dari sisi thriller dan horornya. Dan horornya itu lebih kepada teror-teror yang terjadi. Oh, teror yang terjadi. Jadi itu Betul. bener-bener bisa dibilang main karakter juga loh ternyata Tribuners Yes, ya. Benar nggak sih yes. Teh Hera ya? Banget, Karena nggak mudah juga ketika main film horor. Ternyata tadi kan harus ada sebagai sisi yang psycho Yes, tadi gitu. Terus yes. ada pikiran-pikiran di dalam alam bawah sadar ya Teh ya Betul, gitu. betul. Jadi kalau nanti Tribuners ya pada saat menonton film ini melihat, maksudnya kalau ini hal-hal kecil sih sebenarnya ya gitu. Maksudnya hal-hal kecil yang mungkin sering luput gitu kan dari perhatian kita. Tapi kalau kita lihat nih nanti misalnya kayak Sarah gitu kan ya, itu dia memiliki anxiety disorder. Dia harus selalu dalam film ini dia harus terlihat gelisah terus-terusan tuh gitu, tipikal yang emang nggak nyaman gitu maksudnya. Nah mungkin itu nanti maksudnya itu hal-hal kecil yang memang harus maksudnya kita coba untuk masukin juga di dalam film ini gitu. Jadi pengkarakteran ya gitu, pengkarakteran si karakter tersebut gitu. Ya, wah keren banget ya Teh Hera ya. Ini seru sih sebenarnya, seru banget. Karena kita tuh bener-bener merhatiin kayak misalnya Gilang dengan pikiran-pikirannya dia. Jadi dia mungkin lagi sendiri tiba-tiba loh ada flash apa gitu, pikiran apa pikiran-pikiran tertentu yang datang gitu kan ya gitu. Terus kayak terganggu dengan segala sesuatunya gitu. Nah, jadi memang kita treatmentnya itu agak-agak berbeda gitu, nggak hanya dari sisi horor dengan sosok hantu atau sosok ini yang langsung gitu ya, enggak, tapi lebih ke itu tadi drama, psycho, thriller, horor lo panjang jadinya. Jadi genrenya apa banyak banget. Tribuners penasaran banget nih Teh, udah pengen banget cepet-cepet rilis nih nanti di bulan Oktober ya. Betul, di Oktober gitu. jangan lupa ya Jangan saksikan lupa. Tulah 613 di Oktober nanti. Dan juga follow juga ya Teh ya akun sosial medianya. Akun sosial media kita untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di @613.movie. Ya. Gitu. Sekali ngobrol-ngobrol seru bareng Teh Hera Kevi, bagaimana akhirnya dia bisa menjadi produser film. Pantengin terus ya Tribuners ya, YouTube, Instagram, Facebook Tribun Jabar nih. Jangan lupa. Saya Ami Kasya, kita undur diri ya Teh. Terima kasih Terima loh kasih, udah Tribuners. digangguin terus nih. Karena pengen tahu banget nih ya, ternyata entrepreneur woman itu nggak mudah ya Tribuners, tapi bukan berarti juga kita tadi tuh maju mundur nih ya, mau lakuin harus berani ya Teh, dibutuhkan Betul. keberanian nih untuk Betul. bisa Harus nekat. memulai dan mencoba. Karena Teh Hera ini dari Master of Accounting ternyata jadi produser film. Itu unik sekali nih Tribuners. Jangan lupa saksikan terus program Tribun Jabar dan Tulah 613 nanti juga akan kita undang ya ke studio Tribun Jabar gitu ya Teh. Siap. Sampai ketemu lagi Teh Terima Hera. kasih Mbak Ami. Terima Terima kasih kasih. Teh Hera. Thank you, Tribuners. Sampai ketemu lagi Tribuners bersama saya Ami Kasya di program Woman Story.